Di akhir film, terlihat Santi yang sedang duduk sendiri di kamar karena Rio akan pindah dari rumahnya, karena sudah dapat tempat tinggal sendiri. Dan tak lama kemudian, datang Rio yang akan izin pamit pergi. Tapi ketika Rio akan pergi, Santi pun memeluknya karena tidak akan bersama lagi. Hingga akhirnya penanaman benih di kebun yang bersemak belukar tak dapat terelakkan. Tapi ketika mereka sedang bermain kuda lumping, datang Pak Budi, dan dengan segera mereka pun menghentikan permainannya. Di situ Pak Budi pun tidak menyadari kalau Rio dan istrinya sudah sering melakukan senam kebugaran. Di situ pun Pak Budi sangat bangga dengan keponakannya itu karena bekerja sangat bagus sehingga mendapat rumah dinas dari perusahaan, dan kisah pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak muda yang sedang mengunjungi rumah seseorang. Ia bernama Rio. Rio ini diceritakan datang jauh-jauh dari desa untuk mengunjungi rumah pamannya, karena ia diterima bekerja di perusahaan tempat pamannya tersebut bekerja. Dan ia pun untuk sementara waktu tinggal bersama paman dan bibinya di rumah tersebut. Kemudian, setelah ia menekan bel, datang bibinya yang bernama Santi membukakan pintunya. Santi sangat senang sekali karena anak keponakannya dari desa sudah datang. Lalu Santi pun mempersilakan Rio untuk masuk ke dalam, dan Santi pun menyuguhkan air jus untuk Rio yang tampak kelelahan dan kehausan itu. Di situ pun Santi menanyakan kabar ayah dan ibunya di kampung. Apakah mereka baik-baik dan sehat-sehat saja? Tapi di situ, ketika Santi sedang berbicara, Rio tidak fokus ke arah pembicaraan bibinya, melainkan ia fokus ke buah melon punya bibinya yang sangat jumbo. Dan Rio pun terus memandangi buah melon tersebut sampai mereka selesai bicara. Ketika sedang beristirahat, Rio pun terlihat sedang memikirkan buah melon itu terus. Karena Rio ini seumur-umur belum pernah melihat ukuran buah melon sejumbo itu. Kemudian terlihat mereka sedang makan bersama, dan di situ pun ada suaminya Santi yang bernama Pak Budi. Di situ mereka sambil membahas Rio yang akan mulai bekerja besok, karena Santi menyarankan agar Rio ditempatkan di bagian sesuai dengan jurusan yang dia tempuh. Selain makan, di situ pun terlihat mereka sambil minum bir yang sudah disediakan oleh pamannya. Tapi ketika Rio sedang meminum birnya, ia pun kembali disuguhkan dengan sebuah pemandangan, yaitu gunung aktif yang bisa gempa, yang membuat ia jadi tak fokus. Esok harinya, terlihat Rio yang sedang memasang dasi karena ia akan bersiap berangkat bekerja ke kantor. Di situ nampak kalau dia ini tidak bisa-bisa memasang dasinya. Kemudian datang Santi yang menengok Rio di kamarnya karena pamannya sudah menunggu. Tapi karena melihat Rio yang tidak bisa-bisa memasang dasinya, Santi pun mencoba memasangkannya. Dan ketika sedang memasangkan, Rio pun jadi terpesona dengan bibinya itu. Lalu ia pun berucap kalau suatu saat nanti ia juga akan mencari istri seperti bibi Santi. Santi yang mendengarnya pun jadi tertawa karena ucapan dari Rio itu. Tapi Rio meyakinkan kepada bibinya kalau dia benar-benar kagum dengannya. Kemudian setelah dasinya sudah rapi, Rio pun izin pamit berangkat, dan Santi pun hanya tersenyum dengan tingkah keponakannya itu. Petang harinya, terlihat Rio yang pulang dalam keadaan mabuk. Santi yang melihatnya pun jadi panik dan langsung membawanya masuk ke dalam. Dan ketika di dalam, Rio yang dalam keadaan mabuk itu pun bermanja-manja dengan bibinya. Lalu ia pun melepaskan burung cucak rowonya dari sangkar, yang betapa takjubnya Santi karena melihat tongkat sakti punya Rio yang sangat kokoh, yang membuat ia selalu membayangkannya sampai terbawa tidur. Esok paginya, terlihat Santi yang akan membangunkan Rio yang masih tertidur dengan membawakan pakaian seragam kantornya. Lalu setelah bangun, Rio pun segera memakai pakaiannya. Tapi ketika akan memakai dasi, Rio masih tidak bisa. Dan kemudian Santilah yang memasangkan dasinya itu kembali. Di situ pun Rio yang rasa laparnya sudah tak bisa ditahan lagi, ia pun mengungkapkan isi hatinya kepada bibinya. Tapi dia tidak menghiraukannya, dan ketika ia akan balik kanan, Rio dengan segera menggiling-giling buah melonnya.
Dan karena terpengaruh dalam suasana, Santi pun merespon hal itu, yang akhirnya adegan penyemaian bibit unggul di lahan yang gundul pun tak terelakkan. Pada suatu hari, terlihat Rio yang akan bersiap berangkat, dan sebelum berangkat, ia pun berbincang-bincang dulu dengan Bibi Santi. Tapi ketika sedang bercocok bebek angsa, terdengar suara Pak Budi dan mereka pun segera menghentikan ritualnya sebelum menyantap sarapan yang sudah dihidangkan. Pak Budi pun izin ke toilet dulu. Lalu setelah itu, terlihat Santi yang sedang merapikan pakaian. Tapi ketika ia sedang merapikan nafsu, makannya tiba-tiba muncul dan ia pun melakukan senam 5 jari sampai tuntas. Malam harinya, mereka pun sedang ngumpul bersama dengan ditemani bir yang sangat menelerkan. Di situ terlihat Pak Budi sedang berbicara masalah pekerjaan di kantor. Karena Rio ini kinerjanya sangat bagus dan sangat menguntungkan buat perusahaan. Tapi di situ, di saat mereka sedang asik berbicara, Santi malah sedang menginjak-injak burung cucak rowonya Rio yang membuat Rio jadi keliengan. Dan di saat Pak Budi sudah masuk ke dalam, Rio pun kembali menanami ladang milik Santi dengan bibit kualitas super sampai dengan selesai. Di akhir film, terlihat Santi yang sedang duduk sendiri di kamar karena Rio akan pindah dari rumahnya, karena sudah dapat tempat tinggal sendiri. Dan tak lama kemudian, datang Rio yang akan izin pamit pergi. Tapi ketika Rio akan pergi, Santi pun memeluknya karena tidak akan bersama lagi. Hingga akhirnya penanaman benih di kebun yang bersemak belukar tak dapat terelakkan. Tapi ketika mereka sedang bermain kuda lumping, datang Pak Budi, dan dengan segera mereka pun menghentikan permainannya. Di situ Pak Budi pun tidak menyadari kalau Rio dan istrinya sudah sering melakukan senam kebugaran. Di situ pun Pak Budi sangat bangga dengan keponakannya itu karena bekerja sangat bagus sehingga mendapat rumah dinas dari perusahaan. Dan kisah pun tamat.